Sudah nampakkah? Sudah. Oke, terima kasih atas Bu Vidya. Oke, kita lanjut ya teman-teman sekalian. Ini karena hari Minggu, kalau kita berlama-lama nanti nggak jadi keluar buat jalan-jalan ya, keburu Ini panas Sabtu loh, juga. Bu Lustina. Nah, ya itu, makanya Ini teman-teman Sabtu ini, bukan Minggu. iya, tapi Corona ini masih jalan-jalan nggak ya kira-kira ya? Oke, selanjutnya kita langsung ke praktek tentang penggunaan mikrodata Sakernas dengan Stata. Oke, gimana sih cara prakteknya gitu? Itu tadi mikrodata kok kayaknya banyak banget ya di kuesionernya. Terus Statanya kok ya agak bingungin gitu kan ya mungkin. Nah ini kita akan memasuki ke kerangka dari apa tuh namanya sedikit penelitian yang kerangka yang akan kita gunakan untuk melakukan penelitian atau pengidentifikasian. Oke, misalkan kita sedang mengangkat tentang tema ekonomi ketenaga kerjaan dengan tujuannya adalah mengidentifikasi karakteristik tenaga kerja dalam memasuki sektor formal dan informal di Jawa Timur tahun 2017. Formal dan informal di Jawa Timur tahun 2017 ya. Dan tentunya kita pakai metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan metodenya yaitu probit analisis. Kemudian dengan sumber datanya Sakernas 2017 ya yang sudah saya sediakan. Kemudian jenis data atau tipe datanya adalah data sekunder tentunya karena memang kita nggak melakukan pengumpulan data secara mandiri ya, kita ambil dari BPS dengan tipe datanya adalah cross section tahun 2017 ya. Yang kita ketahui bahwa tipe data cross section itu adalah tahunnya satu, variabelnya banyak ya. Itu adalah kalau bicara cross section pasti langsung ada yang nyaut time series cross section. Nah, itu kan. Nanti kalau keduanya digabungin jadinya panel. Nah, kita ambil yang 1 tahun aja tapi banyak variabelnya. Nah, di sini saya yang pertama ini saya menyediakan hanya ada satu variabel Y atau variabel dependent dan dua variabel independent ya. Karena memang dari awal nanti kita akan membahas bagaimana cara menyusunnya. Kalau kita nanti banyak sekali yang kita susun, nanti sampai sore ya. Kasihan Bapak Ibu dan teman-teman rekan peserta semuanya. Nanti apa nggak jadi jalan-jalan, nggak jadi weekend. Nah, Y-nya adalah probabilitas tenaga kerja memasuki sektor formal dan informal. Jadi di sini adalah Y-nya itu dummy 1 0, yang satu itu adalah probabilitas tenaga kerja memasuki sektor formal dan yang 0 adalah probabilitas tenaga kerja memasuki sektor informal. Kemudian X1 ini adalah umur atau umur dari si tenaga kerja tersebut dan D1 adalah jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Nah, hipotesisnya diduga karakteristik tenaga kerja yang memasuki sektor formal di Jawa Timur yaitu berusia muda dan berjenis kelamin laki-laki. Diduga karakteristik tenaga kerja yang memasuki sektor informal di Jawa Timur tahun 2017 itu tadi yaitu berusia tua dan berjenis kelamin perempuan. Apakah benar hipotesis ini? Ya, nanti kita akan cross check melalui hasil olah datanya. Oke, sebelum kita masuk ke probit analisis, saya sedikit kasih suntikan ya. Apa sih itu probit analisis dan seperti apa gitu. Probit analisis merupakan salah satu pendekatan untuk membuat sebuah model probabilitas dari variabel respon biner. Nah, biner di sini itu bisa kita katakan bahwa Y-nya itu yaitu tadi 1 dan 0. Jadi respon kualitatif yang dikuantitatifkan. Kalau kita bilang di situ berarti misalkan jenis kelamin laki-laki perempuan ya, yang laki-laki itu 1, yang perempuannya itu 0. Nah, seperti itu. Kalau kita di OLS itu kan cenderung Y-nya itu data continuous ya atau data yang berurutan gitu. Jadi ada angkanya masing-masing. Nah, kalau yang di sini itu sebenarnya probit ini dari itu tadi probabilitasnya yang laki-laki itu berapa, yang perempuan itu berapa, atau probabilitasnya formal itu berapa, yang probabilitasnya informal itu berapa, sehingga Y-nya di sini adalah 1 0. Dan untuk tujuannya menemukan probabilitas dari sebuah kejadian atau karakteristik individu serta memiliki variabel dependen yang biner atau dikotomi, yaitu tadi karena ada dua jenis 1 dan 0. Nah, di probit analisis ini biasanya dia cenderung digunakan untuk
mengolah data atau regresi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, hasil belajar siswa. Nah, seperti itu pakainya probit analisis, sehingga di sini saya menyediakan karena tadi temanya ekonomi ketenagakerjaan, maka lebih baiknya kita mencoba mengulik ke metode selain OLS, yaitu probit analisis gitu, untuk mengetahui karakteristik tenaga kerja di Jawa Timur untuk memasuki sektor formal dan informal. Nah, pelemahan risk probability ini mungkin ini 3 SKS sendiri ya, makanya kayak gitu. Kemudian di sini probabilistik model adalah model dengan variabel Y yang berbentuk probabilistik dan mengikuti distribusi normal. Ketika memerlukan model probabilitas yang menggambarkan dua hal, ketika X1 meningkat maka P, I sama dengan E, Y sama dengan 1, X meningkat tetapi tidak pernah melebihi interval 0 sampai dengan 1. Nah, di sini cuma Y-nya hanya ada 1 dan 0, dia tidak pernah melebihi 1 dan tidak pernah kurang dari 0. Seperti yang ada di konsep probabilitas di statistik deskriptif, itu kan namanya probabilitas pasti dari 0 sampai 1 gitu. Dia nggak pernah lebih dari 1 ataupun kurang dari 0. Oke, karena tujuan awal kita tadi adalah sebentar. Ini ya, untuk mengetahui probabilitas tenaga kerja dalam memasuki sektor formal dan informal, ya otomatis kita harus mengetahui dulu arti pekerjaan formal dan informal menurut BPS itu seperti apa, gitu kan. Nah, di sini ini saya dapatkan dari panduan pengisian Sakernas, itu juga bisa diakses di BPS. Kemudian ini juga merupakan salah satu pakemnya BPS dalam mengkelompokkan apakah itu dia bekerja di sektor formal ataupun di sektor informal. Kalau yang kita ketahui secara teori bahwa sektor formal itu adalah sektor yang dia memiliki gaji yang tetap tenaga kerjanya, kemudian asuransi juga punya, pensiunan juga punya, dia bekerja di kantor, gajinya tetap setiap bulan, kemudian dengan berbagai tunjangan dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal pekerjaan yang diimpi-impikan oleh banyak orang atau yang biasanya masuknya juga lewat tes dengan pendidikan, dengan kualifikasi pendidikan tertentu dan lain sebagainya, itu adalah sektor formal. Nah, di sektor ini yang lainnya adalah sektor informal ya. Berarti sektor informal itu adalah sektor-sektor lain selain sektor formal ya, kayak berdagang, kemudian tukang tambal ban mungkin, orang jual cilok, kemudian freelance dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang tidak bisa memasuki sektor formal. Akhirnya mereka mau tidak mau harus tetap bekerja dan mereka memilih untuk di sektor informal. Nah, sekarang kan mungkin banyak sekali kedai-kedai kopi dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan salah satu sektor informal. Kedua sektor ini sangat krusial sekali dalam menopang ekonomi nasional ya, karena kan tentunya kalau orang-orang atau tenaga kerja itu cenderung susah untuk memasuki sektor formal karena dengan berbagai kualifikasi yang tinggi, tesnya juga berkali-kali, belum lagi ongkos yang digunakan untuk memasuki sektor formal dan lain sebagainya, sehingga kelimpahan tenaga kerja yang tidak bisa memasuki sektor formal ini mau tidak mau dia memasuki sektor informal. Nah, menurut BPS di sini untuk status pekerjaannya ada berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak tetap ataupun tak dibayar, berusaha dibantu pekerja tetap atau dibayar dan seterusnya sampai dengan pekerja keluarga atau tak dibayar. Biasanya di sini tuh kayak misal seorang anak yang ikut bapak ibunya dagang lalapan, nah kayak gitu, itu yang namanya pekerja keluarga atau tak dibayar, atau istrinya ikut suaminya dagang nasi goreng misalkan kayak gitu, nah itu termasuk dalam pekerja keluarga tidak dibayar. Kemudian jenis pekerjaan umum itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada pekerja profesional, kemudian pekerja administrasi, pekerja juru tulis, dan lain sebagainya di sini. Kalau Bapak Ibu ada waktu untuk mengulik lebih lanjut, biasanya di publikasi Keadaan Angkatan Kerja Nasional setiap tahun itu dipublish oleh BPS, silahkan diakses. Ya, di situ terpampang nyata ya, jumlahnya pekerja profesional itu berapa yang berusaha sendiri, jumlahnya pekerja administrasi dan manajerial itu berapa yang berusaha sendiri dan seterusnya. Itu banyak sekali variabelnya. Nah, ini sebenarnya juga juga apa ya, juga menjadi pakemnya gitu loh. Sebelum kita memasuki ke sektor formal dan informalnya. Kemudian
Pertanyaan untuk identifikasi sektor pekerjaan formal dan informal itu tercantum pada tadi kuesioner Sakernas tahun 2017 dengan kodenya itu B5R27A. Dengan pertanyaan-pertanyaan apakah status atau kedudukan pada pekerjaan utama selama seminggu yang lalu gitu kan, berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh atau berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar, buruh karyawan, pegawai dan seterusnya. Nah, nanti variabel yang akan digunakan adalah 1 jika tenaga kerja masuk ke sektor formal dan 0 itu adalah jika tenaga kerja masuk ke sektor yang lainnya. Pokoknya bukan formal atau kita sebutnya adalah sektor informal karena lain dari formal itu adalah informal. Kemudian pertanyaan untuk identifikasi jenis kelamin, umur, status perkawinan, status dalam keluarga. Ini ada di blok 4 ya, keterangan anggota rumah tangga itu ada hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, status perkawinan, umur, dan lain sebagainya. Nanti yang saya praktekkan itu hanya yang ada di slide awal, yaitu tentang umur dan jenis kelamin ya, tetapi di sini untuk pengertiannya aja bahwa di sini terdapat beberapa variabel dummy atau variabel biner itu tadi ya. Untuk seks itu 1 untuk laki-laki, 0 untuk perempuan. Untuk variabel umur itu 5 untuk apa tuh namanya yang 15 itu berarti dia rentang umurnya 15 sampai 24 tahun, untuk 25 itu berarti 25 tahun sampai 34 tahun. Jadi nanti kita akan melakukan pengelompokan umur seperti itu agar kita dapat mengetahui dengan jelas gitu. Umur berapa sih yang berpotensi untuk masuk sektor formal gitu kan. Kemudian ada variabel kepala rumah tangga, dia kepala rumah tangga atau bukan, dan variabel merit ya nikah atau yang lainnya. Bisa jadi belum kawin, bisa jadi cerai hidup, ataupun cerai mati. Oke, kita langsung aja ke statanya. Sudah terlihat Bu Vidya statanya? Masih loading? Sudah. Oke. Nah, Di sini ini adalah tampilan stata yang sudah saya paparkan di PPT tadi. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini kurang lengkap ya. Di sini yang di bawah ini adalah comment window, review window yang sebelah kiri, result window yang sebelah atas. Kemudian ada variable window yang di sebelah kanan atas dan properties window yang ada di kanan bawah. Kemudian kita langsung aja mengopen atau memanggil dari data yang sudah saya siapkan ya di sini. Nah ini muncul yang di sebelah kanan atas di sini itu ada langsung variabel-variabelnya yang muncul dengan kode. Ya jadi ya itu tadi kita harus bisa membaca dari si kuesionernya tadi. Nah, di sini ada tahun, weight, kode prof. Ini kode profnya langsung sudah saya setting untuk Jawa Timur, yaitu 35. Kenapa 35? Ya, saya kurang tahu itu. Kayaknya itu internalnya BPS ya. Kalau Bapak Ibu sekarang sedang dekat dengan KTP, silakan dicek ya. Misalkan ini, sebentar. Bro, kode prof, nama kap, nama prof. Nah, sebentar. Nah, ini saya tunjukkan dulu. Nah, di sini sudah tampil ya. Di sini kode profnya 35, berarti di sini itu Jawa Timur. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah melihat KTP-nya di situ yang nomor digit 2 digit awal itu ada 35, ada 30, ada 32 dan seterusnya, itu tergantung provinsi masing-masing Bapak Ibu. Jadi kan identitas Bapak Ibu yang ada di KTP ya, berarti itu Bapak Ibu ada di KTP mana. Kemudian rumah tangga 1 itu ada di Jawa Timur dari Kabupaten Pacitan. Rumah tangga 2 dari Jawa Timur dari Kabupaten Pacitan. Nah, kalau kita lihat ke bawah, nah ini ada banyak sekali kabupaten-kabupatennya. Bu Rustina, Ya. ini yang muncul masih yang ini loh, yang stata awal Bu Rustina. Oh, sorry.
Mungkin di-share window-nya penuh supaya biar kalau ada tabel yang muncul lagi itu kelihatan. Share window-nya penuh. Sudah kelihatankah? Sebentar. Belum. Belum. Entire window, Bu. Bentar, maaf. Ini sudah stop sharing ya saya ya? Sudah stop sharing. Nah. Ini apa tampilannya? Tampilan kita atau? Ya, tampilan layar Windows Anda seluruhnya. Nah, seperti ini baru kelihatan. Oke. Nah, ini saya browse. Di sini yang di sebelah kiri ini tadi tentang kode prof. Kode profnya Jawa Timur itu 35. Itu tadi yang ada di KTP, jadi itu beda-beda ya. Ada yang 35, 32, 3 sekian gitu. Kemudian Jawa Timur di sini nama kabupaten untuk rumah tangga ke 2317 itu dari Tulungagung. Kemudian yang dari 2320 itu rumah tangga ke 2000 sekian itu dari Ponorogo. Nah, kemudian ini diteruskan ke bawah. Kalau misal Bapak Ibu di sini di situ kan biasanya berapa ya? 3511 3581 sekian gitu kan. Di KTP itu ya, saya juga nggak lagi bawa KTP ini. Nah, itu berarti yang selanjutnya adalah kode kabupaten dan seterusnya. Nah, sesuai dengan yang ada di ini. Yang ada di kuesionernya tadi. Oke, kita langsung aja ke tadi ya. Pertama adalah menggunakan atau membuat variabel ya otomatis ya. Karena yang kita butuhkan ini tadi yaitu variabel formal, informal. Ini apa tampilan saya? PPT atau apa? Atau sesuai PPT. yang saya klik? Oke. Berarti pertanyaan untuk identifikasi sektor pekerjaan formal dan informal. Di sini saya sebenarnya sudah menyediakan do file sih, karena kalau nggak menyediakan do file, nanti pasti akan sangat lama sekali. Oh ya, sebelumnya ini saya tunjukkan ya, kalau file di sini ada open, save, save as, view, do, file name, dan seterusnya. Kemudian untuk menu edit, ada paste, clear, find, find text, dan seterusnya. Kemudian di grafis ini kita bisa membuat matriks, grafik, dan seterusnya. Statistik ini kita bisa menggunakan komen-komen atau perintah-perintah yang kita bisa gunakan atau kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Ada user, window, help, dan seterusnya. Nah, yang di bawahnya ini ada menu open, save, print, dan seterusnya. Di sini ada new do file untuk digunakan untuk do file. Kemudian ini data editor, ada data editor juga. Jadi, sorry. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian punyanya itu data Excel bukan data mikro, bisa dimasukkan ke sini. Jadi tetap bisa digunakan untuk mengolah data makro ya, meskipun kita nggak punya data mikronya atau dipaste secara manual seperti biasanya, itu bisa tetepan pakai Excel, yaitu dari menu data editor di atasnya. Nah, sebelumnya kita klik log begin. Di sini misalkan mungkin agak lambat Bu, jangan cepat-cepat Bu Lustina. Sorry, maaf. Kita bikin log file ya, biar apa yang kita kerjakan itu terrecord, yaitu misal di sini kita bikin filenya sektor formal. Nah, kalau log file itu jenis datanya SMCL. Nah, yang ini nanti apa yang kita tuliskan langsung terrecord, jadi nanti kalau kita mau buka lagi itu bisa. Nah, sebelumnya saya sudah menyediakan do file ya. Nah, ini kalau kita sudah punya record
rumus-rumus yang mau dimasukkan, itu klik do file di sini, kemudian open. Nah ini do file di trial. Di sini saya sudah menyediakan terlebih dahulu, kalau nggak kayak gitu soalnya cukup lama. Nah ini jenis ekstensinya adalah .do karena memang do file. Ya kalau tadi jenis ekstensi untuk datanya itu .dta. Kalau ekstensinya log file tadi smcl. Klik open. Nah, ini sudah ada beberapa file ya yang sudah saya buat. Nah, di sini ada, sebentar. Nah, ini adalah cara untuk merumuskannya atau memanajemen datanya. Pertama pakai gen tadi yang sudah saya jelaskan ya, itu adalah generate atau membuat variabel baru, di mana gen spasi formal sama dengan 1, if B5 R27A sama dengan 1. Kenapa di sini B5 R27A? Berarti kan di situ blok 5, row 27, pertanyaan A. Seperti itu ya. Kita cross check lagi ke ini kuesionernya. Mana tadi 27. Nah ini. Ini yang sebelah kanan ya, itu ada blok 5. Blok 5. Kemudian ini blok 5 ya. R27 atau row 27 yang pertanyaan A tentang status pekerjaan utama selama seminggu yang lalu. Nah, ini adalah berarti itu 1 kalau dia merupakan berusaha sendiri. Karena apa? Karena sesuai dengan tuntunannya BPS itu kalau 1 berusaha sendiri berarti dia pekerja profesional, teknik, dan pekerja terkait lainnya. Misalkan dia lagi bekerja di CVX yang bekerja di kontraktor. Nah, kayak gitu. Berarti dia termasuk di pekerjaan formal. Sehingga di sini itu tulisannya B5 R27A sama dengan 1. Apa bedanya sama dengan yang 1 yang di depan sama dengan yang ada 2 yang ada di belakang? Biasanya kalau yang 1 di depan itu karena sama dengan itu sudah dipakai apa ya bahasanya? Istilahnya nanti statanya itu mengartikan sama gitu loh. Kalau yang di belakang itu enggak pakai 2 sama dengan. Jadi sehingga yang depan itu pakai 1 sama dengan, yang di belakang itu pakai 2 sama dengan. Nah, selanjutnya yang ini kalau Bapak Ibu mengamati di sini itu ada 10 kali 20 kali replace, berarti 20 kali replace untuk menggunakan atau memanajemen data untuk satu variabel. Nah, tetapi jangan berkecil hati, wah banyak sekali nih, wah ini pasti susah, wah ini rumit, bla bla bla. Enggak ya Bapak Ibu, ini kalau kita sudah mengetahui dari mana ini asalnya atau tuntunannya, oh ya dari kuesioner, oh ya dari ini data formal dan informal yang sudah disediakan atau sudah di-plotting oleh BPS-nya, kita bisa langsung memasukkan saja. Oh berarti kalau yang 7 pekerja keluarga atau tidak dibayar, ini berarti dia 0 gitu karena dia informal. Berarti B5 R27A sama dengan 7. Sampai dengan yang terakhir. Nah, kalau sudah ada do file-nya seperti ini, kita bisa langsung aja mengblok gitu, terus klik execute selection do. Ini nanti langsung ini sudah langsung masuk ke sini. Nah, di statanya ini sudah langsung ter-replace semuanya. Langsung tersusun datanya dan keluarlah ini variabel formal. Ketika kita browsing, ketika kita ingin mengetahui si jumlah data dari formal ini, kita bisa langsung tab formal. Nah, di stata ini kita mengetikkan 3
huruf dari perintah yang akan kita jalankan aja itu sudah cukup. Dia sudah langsung tahu gitu. Oh, mintanya itu tuh apa gitu. Tab formal. Oke, kita langsung mengetahui. Oh, yang masuk ke sektor formal di Jawa Timur itu sejumlah 13.430 orang. Sedangkan yang di sektor informal itu sebesar 39.504 orang. Dengan jumlah responden itu sebesar 52.934. Nah, seperti itu, sebanyak itu jumlah respondennya. Kalau kita menginginkan berapa sih itu jumlah populasi keseluruhannya, berarti kita weight dikalikan dengan weight atau dikalikan dengan weight itu apa ya? Penimbang. Misalkan tab formal dalam kurung weight yang ada di atas tadi, kemudian sama dengan tahun. Enter. Nah, jumlah populasi di Jawa Timur itu yang kita bisa cross check itu bisa mencapai 10.681.000, yang masuk sektor formal itu 27 juta. Bla bla bla, banyak ya. 27 juta dan 79 juta. Nah, itu kalau kita mau mengetahui berapakah populasinya dari sampel 52.000 ini. Seperti itu. Nah, kemudian variabel yang kedua itu apa? Tadi kita mau bikin, ini ya, umur. Nah, umur itu kalau di Sakernas itu adalah B4K6. B4K6. Coba ya kita bro, B4K6. Bro itu artinya browsing ya Bapak Ibu, jadi nanti muncul di data editor. Nah ini rumah tangga 1 umurnya 72, rumah tangga 2 umurnya 59, rumah tangga 3 umurnya 53, dan seterusnya. Sampai rumah tangga ke 79, maaf rumah tangga, responden nomor 52.000 ini adalah umurnya 78. Dan seterusnya. Nah karena kita menginginkan umur itu dalam suatu kelompok agar kita mengetahui seberapa pasti ya umur-umur yang memasuki sektor formal, ya kita bikin variabel lagi. Yaitu dengan cara ini. Gen umur sama dengan titik, itu variabel baru ya berarti. Karena kalau kita melihat di variabel yang asli, yang B4K6 tadi, itu masih acak-acakan, istilahnya masih tidak terstruktur gitu masihan umurnya. Sehingga kita bikin klasifikasi umur. Gen umur sama dengan titik. Untuk penamaan ini terserah ya Bapak Ibu, mau umur, usia, atau age, atau apa itu terserah. Nah, kemudian replace umur sama dengan 15 if B4K6 lebih dari sama dengan 15 dan B4K6 kurang dari sama dengan 25. Jadi untuk range umurnya itu adalah 15 sampai dengan 24, 25 sampai dengan 34, 35 sampai dengan 44, 45 sampai dengan 54, kemudian 55 sampai dengan 64, dan lebih dari 65 tahun. Itu kan berarti sudah lansia ya Bapak Ibu. Nah, caranya sama seperti tadi, yaitu silakan diblok, kemudian klik execute selection yang ada di atas ini. Klik execute, jadinya adalah seperti ini. Nah, ini sudah langsung replace secara otomatis. Sudah langsung replace secara otomatis, kemudian kita bisa langsung meng-cross check di bawahnya ini. Coba kita cross check tab umur. Enter.
Oke, langsung keluar umurnya. Klasifikasi umur. Ada 15 tahun, itu jumlah frekuensinya 10.120 jiwa. 15 sampai 24 tahun, sorry. Itu ada 10.120. 25 tahun sampai dengan 34 tahun itu 9.258 dan seterusnya. Dan yang paling banyak itu ada di range umur 35 sampai 45 tahun. Berarti ini 35 sampai 54 ya. Seperti itu. Itu untuk umur. Kemudian X2-nya tadi kita pakai dummy seks atau jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kalau kita cross check di kuesioner itu ada di kolom ini. Jenis kelamin. Nah, ini ya berarti B4 K4. Kalau yang ke kanan itu K, kalau yang ke bawah itu row. B4 K4. Kita cross check lagi jenis kelamin. Tab sorry. Bro B4 K4. Kita klik 2 kali B4 K4, kita enter. Nah, di sini muncul 1 1 1 2 2 1 1 2 1. Nah, ini. Kalau 1 itu berarti laki-laki, kalau 2 itu berarti perempuan. Nah, sedangkan kita kalau di dummy variabel itu pakainya adalah 1 dan 0, tidak boleh pakai 1 dan 2. Caranya otomatis kita menyusunnya kembali. Ya kan? Menyusunnya kembali. Dengan cara ini gen X sama dengan 1 if B4 K4 sama dengan 1. Replace the missing value. Replace apa tadi? Replace sex sama dengan 0 if sex sama dengan sebentar, saya tunjukkan dulu. Kalau gen sex sama dengan 1 itu wujudnya kayak gimana ya? Gen sex. Nah, gini. Yang 1 itu berarti sudah laki-laki atau sudah terisi, sedangkan yang titik-titik di sini itu belum terisi. Nah, yang titik itu kita ganti dengan 0. Karena tadi kita menginginkan daminya 1 dan 0 untuk seks. Kemudian berarti replace sex sama dengan 0 if sex sama dengan titik. Yang titik diganti 0, maksudnya kayak gitu. Oke, kayak gitu sudah selesai ya. Berarti kita tab sex, enter. Nah, di sini untuk menurut jenis kelamin itu yang laki-laki jumlahnya 25.502 dan untuk perempuan jumlahnya 27.432. Nah, kalau sudah ready ya, berarti formal sudah ada, seks sudah ada, umur sudah ada, kita langsung saja meregresnya dengan probit. Caranya adalah prob formal yang dijadikan variabel Y ditulis pertama, kemudian umur, kita bisa langsung klik 2 kali dari yang sebelah kanan ini, kemudian spasi seks. Nah, kalau sudah kita langsung enter. Kita langsung lihat hasilnya seperti apa. Oke, sudah keluar. Nah, di sini kita yang perlu dan sangat penting untuk dicermati adalah yang pertama, number of observation. Ada 52.934, ini yang di sebelah atas ini. Kemudian prop chi-square, ini adalah F. Uji F atau uji simultan. Dia berarti kurang dari alfa, berarti dia secara simultan signifikan mempengaruhi variabel Y, kemudian R-square. R-square-nya sangat rendah sekali di sini. Memang secara teori, kalau kita pakai probit, ya maaf, kalau pakai probit itu pasti R-square-nya sangat rendah sekali. Nah, beberapa keunggulan dari probit ya, misalkan ini
out of context dulu bentar. Kalau keunggulannya dari Probit ini, kalau kita pakai mikrodata seperti ini, itu sudah tidak perlu pakai uji validitas dan reliabilitas. Biasanya kan Bapak Ibu kalau pakai kuesioner itu harus uji dulu ya. Tapi karena jumlah variabelnya sudah mantap, kemudian jumlah datanya juga sudah sangat melimpah sekali ya, sudah 52.000, itu sudah tidak perlu, karena pasti keluarnya di P Z ini adalah merupakan uji T-nya. Uji T-nya itu pasti kurang dari alfa semua dan signifikan gitu mempengaruhi variabel Y dari koefisien yang keluar gitu. Nah, di sini untuk koef di sini berarti ini adalah koefisien di mana umur itu nilainya adalah negatif 0,0125359 dan untuk variabel seks itu nilainya adalah 0,5167405. Sehingga untuk konstantanya berarti negatif 0,48266696. Berarti kalau si umur ini ketika dia usianya meningkat 10 tahun ya, tadi karena kita pakai range-nya umur kan dari 15 sampai 24 ya, itu kesempatan dia untuk memasuki sektor formal itu akan menurun sebesar 0,0125359. Nah, range umur berapa sih yang biasanya itu dia masuk ke sektor formal? Kita lakukan cross tab. Ya, caranya adalah tab umur formal, enter. Oke. Di sini ketika kita cross tab, oh ternyata yang masuk ke sektor formal itu yang paling banyak di range umur 25 tahun sampai dengan 40 tahunan, yaitu di range umur 25 dan 35 ini jumlahnya adalah 3.490 dan 3.379. Sisanya untuk umur 15 sampai 24 tahun itu yang masuk sektor formal di Jatim tahun 2017 adalah 2.293. Dan yang di atas 45 tahun itu untuk umur 55 itu mencapai 1.135 dan untuk 65 tahun ke atas karena dia lansia ya otomatis itu sudah sangat tidak memungkinkan lagi untuk memasuki sektor formal. Kalaupun dia pakai sektor formal biasanya adalah tenaga kerja profesional yang mungkin ya profesor gitu yang masih diperpanjang ataupun sudah ahli apa penasihat apa gitu kan biasanya penasihat perusahaan gitu-gitu yang masih nyantol di sektor formal, sisanya dia sudah tidak bisa lagi masuk. Seperti itu. Jadinya, oh ternyata range umur yang bisa masuk sektor formal di Jatim itu 25 sampai 35 tahun gitu. Atau maksimal popolan 45 tahun. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian untuk umur ya, untuk jenis kelamin apakah yang masuk sektor formal? Berarti kita tab seks formal. Oke, di sini sudah keluar. Oh, ternyata untuk tenaga kerja jenis kelamin laki-laki ya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Yang ini 0 berarti ini informal. Yang 1 di sini adalah formal, yang sebelah atas. Karena tulisannya formal ya. Berarti yang 0 di sebelah kiri ini adalah yang masuk sektor informal, yang 1 di sebelah kanan ini adalah yang masuk sektor formal. Sedangkan yang seks di sebelah kiri ini yang 0 berarti perempuan, yang 1 berarti laki-laki. Kalau 0 sama 0 di atas dan ini jumlahnya 22.607 berarti ini adalah tenaga kerja perempuan yang masuk sektor informal. Kalau yang 1 dan 0 ini berarti adalah tenaga kerja laki-laki yang masuk sektor informal. Jumlahnya adalah 16.897. Nah, kalau yang atas ini berarti 01, berarti ini adalah perempuan yang masuk sektor formal, itu ada 4.825, dan yang laki-laki masuk sektor formal itu ada 8.605. Sehingga totalnya adalah 52.934. Yang masuk sektor formal itu hanya 13.430. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari sini ada yang bisa ditanyakan terlebih dahulu, mungkin Bu Vidya sambil turun minum. Ada yang bertanya nih Bu Lusina. Apa?
dari Bu Rizky. Maaf Bu Lustina, saya awam sekali. Nah, itu Oke. mohon izin bertanya, itu datanya kan ambil dari BPS dan diolah atau dipilih-pilih dalam file Excel terus di-coding. Disimpan dalam bentuk apa? Formatnya yang seperti tadi kah? Seperti itu. Oke, ini izin bertanya. Ini ada di kolom komentar ya? Mm-mm. Di datanya kan diambil dari BPS dan diolah atau dipilih-pilih dalam file Excel plus decoding, disimpan dalam bentuk apa? Jadi kalau Bu Rizky mendownload file mikrodata ya, baik FLS ataupun Sakernas atau Bu Rizky ada rezeki lebih gitu, terus melakukan penelitian, ini saya stop sharing dulu. Melakukan penelitian, nah langsung dalam bentuk DTA, Bu, bukan dalam bentuk Excel. Langsung dalam bentuk DTA. Jadinya ngodingnya itu nanti langsung di statanya, langsung di softwarenya gitu. Dan disimpannya ya dalam bentuk soft file DTA itu tadi. Seperti itu Bu Vidya mungkin. Jadi nggak perlu kita masukin ke Excel. Kalau Excel nanti susah. Bawaannya berarti ya, sudah bawaan kalau dari Yes, situ ya. ya, benar sekali. Ya. Kalaupun Bapak Ibu sekalian mendownload IFLS pun pasti langsung filenya DTA juga. Oke, jadi memang kan ada beberapa file ya, mungkin ada ini Bu Lustina, ada beberapa sumber data yang bisa kalau kita mencari data itu kan beberapa sumber itu memang di-downloadnya melalui Excel. Ya Nah, benar. memang ada yang sumber-sumber data yang seperti itu. Kalau misalnya, kalau saya kan biasanya berkutat dengan data-data makroekonomi ya. Kalau misalnya saya cari data di Islamic Development Bank, kemudian World Bank, itu memang data yang saya dapat akan dalam bentuk Excel. Nah, mungkin dalam kasus yang seperti ini, kalau ini berarti yang data yang digunakan oleh Bu Lustina, data IFLS, kemudian dari BPS yang ini BPS ya, Sakernas ini, Yes. filenya langsung bentuk DTA yang bisa dibuka, hanya bisa dibuka dengan Stata, seperti itu. Jadi nggak perlu nata lagi ya, Bu Lustina ya. Ya, natanya itu tadi ya lewat komen itu tadi, Bu. Nah, itu tadi. Mungkin bagi teman-teman yang di awal tadi masih bingung ya, ini Bu Lustina menuliskan apa gitu. Memang karena Stata ini menggunakan komen, jadi berbeda dengan misalnya kalau Anda pernah buka eViews ya. Kalau eViews kan memang pakai tab ya Bu Lustina ya, tinggal klik ini, kemudian ini seperti itu. Mungkin bagi yang belum pernah menggunakan Stata memang akan ada kebingungan seperti itu. Karena memang kita harus menuliskan perintahnya. Perintahnya ini based on apa yang kita inginkan, kemudian ada tata cara melakukannya. Kalau ini tadi sudah kelihatan bahwa Bu Lustina ini terbiasa menggunakan Stata, makanya tinggal ngeklik-ngeklik aja. Nah, bagi yang belum familiar dengan Stata, makanya harus belajar basicnya dulu. Nah, kita sambung ke pertanyaan selanjutnya ini, Bu, terkait dengan komen itu tadi. Bagaimana cara kita bisa biar membuat komen dengan benar? Barangkali ada buku referensi yang bisa kita pelajari. Mohon infonya. Terima kasih dari Bu Devi Farah Aziza. Gimana Bu Lustina? Oke. Selama ini saya sebenarnya tuh kalau uji kelancaran itu pakai video YouTube ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang untuk basic buku itu saya sudah menemukan di Togamas dan Gramet itu ada buku tentang stata dan pengolahannya. Mana ya bukunya ya? Jauh dari saya di sana. Ya itu ada di Gramet atau Togamas itu saya menemukan buku untuk olah data di Stata. Kemudian untuk mikrodata dan Stata itu saya mendownload dari salah satu situsnya Stata dan ketika Bapak Ibu di sini penasaran dengan apa itu Stata, silakan kunjungi saja di stata.com atau stata.org. Pokoknya websitenya Stata di situ sangat lengkap sekali. Kemudian, tapi jangan kaget kalau tutorial-tutorial Stata itu pakai bahasa Inggris karena memang kalau di Eropa khususnya itu sudah pakai mikrodata semuanya. Kemudian juga mereka sudah sangat mahir sekali untuk olah data mikro.
Nah, yang saya ketahui kalau biasanya kan kalau kita baca kan agak bingung ya Bu Vidya. Jadi yang saya akses pun sebenarnya itu ada yang menyediakan konten-konten berbentuk video. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau di Indonesia sendiri yang paling sering mengeluarkan itu namanya pelatihan ataupun pemaparan tentang olah data itu sekolahstata.com. Coba teman-teman akses di situ sekolahstata.com itu juga ada banyak sekali yang sudah mempublishnya. Salah satu website yang berkala berkala mengeluarkan itu sekolahstata.com. Di sana ada tutorial pengelolaan data Sakernas, tutorial pengelolaan data Susenas, pengelolaan IFLS dan lain sebagainya. Itu ada, dia mendokumentasikannya dengan baik, benar, dan latihannya bisa diikuti secara berkala. Seperti itu. Kalau misalkan EKP belum bisa memfasilitasi pelatihan secara berkala ya, mungkin teman-teman di sini kalau lebih penasaran bisa masuk ke website-website yang sudah mampu menyediakan pelatihan mikrodata dan stata secara berkala. Seperti itu. Jadi kalau Ibu Devi di sini masih penasaran untuk menggunakan komen, karena jujur saja untuk komen pun saya tidak berlatih secara instan juga, jadinya perlu beberapa waktu gitu untuk mengetahui komen ini sudah benar ketika di enter atau belum. Nah, kayak gitu. Jadi memang butuh latihan sih sebenarnya ya. Terima kasih atas antusiasnya Bu Devi, semoga jawaban saya bisa membantu karena kita juga terbatas oleh waktu juga ya. Oke, Bu Lustina masih ada yang tanya itu. Ini nih Pak Syahrul tanya. Kalau data SPSS itu kan bisa diimport dari Excel. Apakah di Stata juga bisa? Atau mungkin bisa dijelaskan data apa saja yang bisa diimport ke Stata? Oke, terima kasih Pak Syahrul. Bisa Pak Syahrul, kalau data-data dari Excel itu kemudian diimpor ke Stata bisa. Lewatnya ya di browse, menu browse tadi, sebentar saya share screen dulu ya. Nah, bentar. Ini di sini ini sudah Stata kah? Sudah. Nah, di sini ada editor. Oke, ada data editor dan data editor browse. Jadi di sini kita kalau diklik ini kita bisa memanajemen variabel kita secara manual. Misalkan kita di sini juga ada menu paste, kemudian select all data dan lain sebagainya. Itu bisa kalau dari Excel ke Stata. Kalau mau mengimpor secara manual itu juga kalau mengimpor secara file itu juga bisa. Bisa Pak Sahrul, nggak cuman yang ekstensi DTA aja. Tapi nanti kalau misalkan Pak Sahrul sudah pernah membuka atau mengolah data itu dengan Stata, itu data yang tersimpan selanjutnya itu ya data DTA gitu. Jadinya yang yang Excel ya biarkan tetap Excel menjadi data mentah, nanti diolah-olah di manajemen datanya itu setelah diimpor ke Stata, berarti ekstensi datanya itu akan beralih menjadi DTA. Seperti itu. Seperti itu Bapak Syahrul. Oke. Kesalahan yang banyak dalam komen itu apa kebanyakan Bu gitu? Oh, itu apa Stata ini sensitif Bu Kiki kayak perempuan. Jadi dia kayak perempuan Bu Kiki. Jadi dia kalau apalagi gitu ya. Nah, kalau kesalahan besar kecil iya bisa. Kemudian spasi tidak spasi bisa dia jadi merah. Misalkan kayak gini ya. Saya share screen lagi. Sorry. Ya, besar kecil bisa, salah ketik, salah klik bisa. Banyak sekali. Jadi kalau misal nggak benar-benar benar komennya itu dia nggak mau menjalankannya.
Ya gitu agak endel gitu ya dia tuh stata tuh. Misalkan saya sek gini ya. Oh, misalkan tab sek ini ya, SEKS gitu. Kan kita bikinnya tadi SEX, tab seks. Nah, ini sudah tidak bisa. Kemudian misalkan seks. Oh, ini masih bisa. Tab umur. Gitu aja ya, umur. Kayak kita tadi kan bikinnya R-nya 3 ya. Ini cuman saya tab umur gitu aja. Oh, sorry. sorry. Tab UMR gini ya. Nah, ini sudah nggak bisa juga. Kemudian kita langsung aja UMR gini. Ini juga udah nggak bisa karena kita nggak tahu. Comment UMR is unrecognized gitu. Kemudian tab apa lagi ya? Oh, misalkan kita salah ketik nick, ini juga udah nggak bisa. Kemudian replace apalagi X misalkan, itu juga udah nggak bisa, variabel X not found gitu. Nah gitu, jadinya kalau teman-teman di sini mungkin yang biasanya terjadi adalah ketika kita masih belajar, terus muncul merah, dikit-dikit muncul merah, nah itu mesti panik gitu. Ya itu jangan panik dulu ya. Biasanya yang terjadi kayak gini itu ya salah ketik, ataupun misalkan kita tab seks gini nggak pakai spasi misalkan, nah itu juga enggak mau dia juga, pokoknya kesalahan kecil gitu aja wis enggak mau dia langsungan gitu. Bu Kiki. Oke, seperti itu. Jadi memang yang tadi ya seperti katakan Bu Lustina, sensitif sekali si Stata ini, salah satu huruf itu komen Anda salah. Nah, sebenarnya tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Lustina ya, panduannya kalau Bu Lustina biasanya bacanya dari buku, tapi sebenarnya dari stata.com itu ini sudah ada panduannya. Kalau misalnya Anda melakukan pengolahan dengan metode apa, Anda cari di stata.com itu ada. Dan juga sekolah stata juga ada, sekolahstata.com. Cari saja di internet tuh banyak kok komen-komen, maksudnya tergantung metode apa yang Anda gunakan, kemudian biasanya di situ langsung didetailkan. Kalau Anda ingin melakukan metode ini, beberapa hal yang harus dilakukan adalah klik to file-nya apa, seperti itu. Komennya seperti apa, itu ada biasanya. Tuh, jadi mungkin bagi teman-teman semuanya yang masih belum familiar dengan Stata, mungkin memang belum mendapatkan perkuliahan ekonometrika, atau memang alat analisis yang dipelajari di ekonometrika yang sudah diambil bukan Stata, bisa belajar sendiri secara basic ya. Semoga apa yang disampaikan Bu Lustina ini tadi bisa menambah informasi rekan-rekan semua tentang penggunaan Stata pada pengolahan data mikro. Seperti itu ya Bu Lustina ya. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Bu Lustina? Iya, seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih Bu Vidya untuk melengkapi penjelasan saya ya. Dan itu sebenarnya kan tadi kalau kita lihat di Stata itu yang muncul itu jumlah variabelnya 189. Jadi kalau Bapak Ibu di sini sangat tertarik gitu dengan jumlah variabel yang sampai 10, 12, 15 itu bisa dijalaninya, nggak cuma 3 variabel, 2 variabel, nah kayak gitu. Yang saya praktekkan tadi, saya mohon maaf ya, karena hanya ada 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, dan pakainya juga probit, di mana probit itu tidak membutuhkan uji asumsi klasik kalau secara teori ekonometnya. Nah itu karena yaitu tadi keterbatasan waktu. Tapi sebenarnya saya sudah menyediakan, sebentar ya, ini saya share screen kembali. Sorry. Sudahkah screen saya jadi PPT? Sudah. Nah, ini sebenarnya saya sudah menyediakan ada 7 variabel independen ya untuk mengetahui
bagaimana sih karakteristik tenaga kerja di Jawa Timur gitu kan untuk memasuki sektor formal dan informal. Nah, di sini saya ada variabel edukasi atau pendidikan terakhir yang ditamatkan, kemudian jenis kelamin, kemudian nikah dan tidak menikah, kemudian kepala rumah tangga, status kepala rumah tangga apakah mempengaruhi apa tidak. Ketika dia jadi kepala rumah tangga, apakah dia lebih berkompeten untuk memasuki sektor formal atau tidak gitu. Kemudian keberadaan rumah mereka atau domisili mereka itu ada di kota atau di desa. Nah, ini juga menjadi salah satu variabel independennya. Kemudian apakah dia memiliki sertifikat pelatihan atau tidak gitu. Nah, itu ternyata juga berpengaruh positif signifikan terhadap peluang si tenaga kerja tersebut untuk memasuki sektor formal seperti itu. Nah, di sini yang negatif signifikan hanya umur aja ya, karena tidak mungkin kalau semakin tua kita bisa secara fleksibel masuk ke sektor formal, jelasnya tidak gitu kan. Dan ini semuanya signifikan semua. Nah, enaknya pakai mikrodata tuh ini Bapak Ibu, kita jarang sekali menemukan variabel yang tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel Y. Yang kita lihat dari P lebih dari Z di sini atau probabilitas Z-nya di sini. Itu jarang sekali dia mempengaruhi secara tidak signifikan oleh variabel formalnya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah karakteristik demografi tenaga kerja Jawa Timur yang memiliki probabilitas lebih tinggi untuk memasuki sektor formal adalah seorang tenaga kerja berusia muda dengan usia rata-rata 25-35 tahun, karena mungkin di usia ini sudah pernah ada pengalaman kerja, kemudian secara emosional juga matang, kemudian dia juga sudah memiliki sertifikat-sertifikat pelatihan dan lain sebagainya seperti itu, dan memiliki tingkat pendidikan setara D1 sampai dengan S1. Nah, tenaga kerja yang berstatus belum menikah itu juga lebih berpeluang untuk memasuki sektor formal dibandingkan yang sudah menikah ketika dia mendaftar ya. Kemudian tenaga kerja berstatus sebagai kepala rumah tangga. Nah, biasanya bapak dan ibu, bapak-bapak yang sudah memiliki keluarga, dia akan jauh lebih struggle untuk mendapatkan pekerjaan secara formal. Karena kan kalau bapak rumah tangga, kepala rumah tangga itu kan punya kesadaran ya bahwa dia itu menjamin hidup istrinya dan anaknya. Nah, seperti itu. Sehingga dia jauh lebih struggle untuk memasuki sektor formal dan berjenis kelamin laki-laki, berdomisili di perkotaan dan pernah mengikuti pelatihan, memiliki probabilitas lebih tinggi untuk memasuki sektor formal. Sedangkan tenaga kerja yang berusia tua dengan pendidikan yang rendah, berstatus sudah menikah, berstatus bukan kepala rumah tangga, berjenis kelamin perempuan, domisili di desa, dan tidak pernah mengikuti pelatihan lebih cenderung memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk memasuki sektor formal atau cenderung memasuki sektor informal. Jadi ini sisanya bagi tenaga kerja Jawa Timur yang tidak bisa memasuki sektor formal, otomatis dia akan menggeluti sektor informal karena memang kebutuhan atas pendapatan ya gitu, tapi dia tidak bisa masuk sektor formal. Seperti itu mungkin Bu Vidya. Sebenarnya saya tadi mau menyampaikan tentang situs-situs yang bisa diakses itu setelah menyampaikan hasil ini ya, ternyata ada peserta yang lebih penasaran di depan gitu ya, di manakah kita bisa melanjutkan pembelajaran ini gitu. Nah, ternyata seperti itu adanya. Jadi saya berterima kasih untuk Bu Devi tadi karena cukup antusias mengikuti pelatihan ini ya, sudah langsung pengen mempelajari komen yang benar gitu. Ya. Oke, seperti itu Bu Vidya. Baik. Jadi tadi sudah akhir dari pemaparan materi ya Bu Lustina ya? Iya, benar sekali. Ya, itu tadilah kesimpulan yang bisa disampaikan oleh Bu Lustina dalam acara kita pada pagi hingga siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada, ini karena sesi tanya jawab kan sudah ya Bu Lustina ya, jadi bisa langsung kita kembalikan ke MC ya setelah ini. Mungkin form evaluasinya atau tadi? Oh iya, baik. Baik, setelah ini kami akan share link link dari formulir evaluasi
yang nanti juga itu akan menjadi ini ya Bu Lustina, sertifikat ya. Jadi pengisian data di situ Iya, nanti untuk akan sertifikat. berhubungan langsung dengan formulir dengan sertifikat yang akan didapatkan oleh peserta yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Oke, mungkin, nah itu linknya sudah di-share oleh Ibu Vika, sudah ada di kolom chat. Jadi bagi para peserta mohon bisa mengakses link tersebut untuk mendapatkan sertifikat seperti itu. Kemudian nanti video saya informasikan kembali bahwa video dari apa yang telah kita pelajari hari ini nanti akan dapat diakses melalui Spidol, spidol.com, atau nanti juga ada biasanya di YouTube-nya Spidol juga ya. Kemudian materinya apa nanti di-share juga ya Bu Lustina? Yes, untuk materinya video, kemudian mungkin PPT-nya ya, mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran itu akan di-share di web lab-nya, yes, PEPED yaitu spedol.com. Ya, oke, baik. Nanti kita taruh di Spidol, jadi teman-teman bisa main-main ke sana ya, sambil dilihat-lihat apa sih yang ada di isinya Spidol ini, bisa untuk diambil manfaatnya, seperti itu. Jadi belajar menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus yang sudah disediakan. Seperti itu. Baik, saya rasa seperti itu ya Bu Lustina diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Lustina yang sudah membagi ilmunya kepada kita semua, kemudian kepada para peserta yang menunjukkan antusias tinggi dengan memberikan pertanyaan, sehingga kita bisa mendapat sedikit banyak dapat ilmu pengantar lah dari Stata. Semoga nanti acara seperti ini bisa berkelanjutan ya, ada di jurusan kita, mungkin nanti dari Bapak Ibu dosen yang lainnya memberikan pelatihan yang lain seperti itu, sehingga bisa mendapatkan manfaat luas bagi rekan-rekan yang ada di jurusan ataupun di luar institusi negeri Malang. Seperti itu saya rasa saya kembalikan lagi kepada Ibu Vika. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bu Vidya, terima kasih Bu Lustina. Khususnya Bu Lustina ini ya, terima kasih banyak telah membagikan ilmunya kepada kita semua pada pagi hari ini, gitu ya. Sama-sama Bu Vika dan teman-teman yang lain. Keren banget ternyata ya Stata itu ya. Saya juga baru ngeh. Oh gitu caranya. Walaupun banyak rumusnya, tapi mari kita belajar bersama ya. Oke. Berkah pandemi Bu Vika, jadi biar banyak yang itu beraktivitas di rumah gitu. Sambil ini ya, biar laptopnya itu difungsikan untuk yang manfaat tinggal, nggak cuma media sosial aja gitu ya. Iya dong. Nggak cuma belanja online aja gitu ya. Benar sekali. Kalaupun buka YouTube, YouTube-nya Sekolah Stata. Sekolah Stata. Ataupun di Spedol. Oke. Ini sedikit menambahkan ya, mungkin kalau teman-teman pengen tahu nih, atau maksudnya pengen rewind lagi apa sih yang udah kita bicarakan pada pagi hari ini, itu bisa langsung cek di www.spedol.com ya. Sudah ada di kolom komen, itu sudah saya ketikkan. Jadi langsung klik aja ya. Terus ini untuk mahasiswa jurusan Ekonomi Bangunan, Fakultas Ekonomi yang lagi skripsi nih, atau kalau misalnya nggak lagi skripsi tapi pengen nyoba-nyoba, saya kok pengen ya Bu ya nyoba nulis artikel, terus saya pengen nih tanya-tanya ini apa ya, apa saya enaknya mau pakai, kalau saya punya data seperti ini, saya pengen meneliti seperti ini, enaknya saya pakai software apa ya, itu bisa langsung juga akses di Tanya Egi. Tanya Egi itu ada di mana? Di www.spedol.com. Jadi di Spedol itu lengkap ya, teman-teman bisa cari semua informasi, bisa tanya langsung, mungkin langsung tanya request ke Bu Lustina, bisa banget, atau tanya ke Bu Vidya, boleh, ke saya juga boleh, jadi bisa langsung nanya gitu ya, ke sana ya, bisa langsung dijawab secara private sama ibu-ibu cantik ini, gitu ya. Oh ya, sebelum saya akhiri juga, jangan lupa isi link presensi, ya, karena nanti setelah isi link presensi itu langsung bisa dikirim ini sertifikatnya. Jadi biar hari ini nggak mubazir juga ya, selain dapat materi, dapat sertifikat, jangan lupa isi link presensinya karena cuma dibuka 30 menit aja link presensinya. Jadi segera diisi ya. Itu tadi sudah di-share
Terus udah di-share ulang lagi sama Bu Lustina. Jadi cepet-cepet aja ya untuk segera mengisi. Oke, saya rasa sekian ya, sekian dari paparan dan sesi tanya jawab dengan Ibu Lustina yang menjadi penghujung acara aktualisasi diri pengolahan mikrodata Sakernas dengan Stata yang diselenggarakan oleh jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan ilmu yang diberikan oleh Bu Lustina ya. Terus juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih atas antusiasme yang diberikan oleh seluruh peserta yang mengikuti acara kali ini. Sampai jumpa lagi ya di kegiatan webinar series yang diadakan jurusan oleh Ekonomi Pembangunan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.